nomor induk mahasiswa 3925 12 0001. Ya, saya mahasiswa aktif di Prodi Pendidikan Vokasional Teknologi Otomotif atau PVTO. Ya, untuk kali ini saya akan mengerjakan tugas dari mata kuliah Micro Teaching oleh dosen pengampu Tony Setiawan, SPD, MPD, MT. Ya, pada tugas kali ini saya akan menjabarkan tentang materi sistem starter pada sepeda motor. Nah, untuk selanjutnya, ayo ikuti terus kegiatan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Masih semangat semua? Ini ya. Untuk makan siang bisa nanti nyusul ya. Kali ini kita di jam ke-9 ini ya, sesuai mata pelajaran kita yaitu KK3 atau pemeliharaan kelistrikan pada sepeda motor. Ya, untuk pertemuan kali ini Pak Gung akan menjelaskan tentang sistem starter pada sepeda motor. Untuk awalan Pak Gung pengen ini konsepsi. Berarti hari ini yang tidak berangkat ada Heri, betul? Iya. Iman? Betul. Sama terakhir Herulia. Iya. Ini ada keterangannya sakit alfa atau izin? Sakit. Sakit. Iya. Ini yang sakit siapa berarti? Heri. Langsung saja. Nah, untuk pembahasan kali ini yaitu sistem starter pada sepeda motor. Nah, di sistem starter itu ada beberapa komponen-komponen pada sistem starter. Sebelumnya udah ada belum yang pernah mempelajari atau pernah sekedar baca atau mungkin praktek langsung pas kalian kemarin di kegiatan materi atau PKN tentang komponen-komponen yang ada pada sistem starter. Ini sudah ada yang pernah tahu atau mungkin langsung membongkar sendiri sistem starter pada sepeda motor pas PKN? Cuma sekedar tahu. Semua sekedar tahu. Nah, nanti untuk materi kali ini Pak Gung akan mencoba untuk komponen-komponen ini kita bikin kelompok. Membentukkan kelompok untuk apa? Untuk sama-sama mempelajari komponen-komponen yang ada pada sistem starter sepeda motor. Nah, jadi nanti masing-masing kelompok ya kita bikin kelompok kecil dalam satu kelas, mungkin kita ada 3 kelompok. Nah, nanti masing-masing kelompok tugasnya yaitu mencari apa saja sih komponen yang ada di sistem starter sepeda motor itu. Nah, nanti setelah masing-masing kelompok sudah mencari tahu, kita nanti akan bahas atau kita evaluasi secara bersama-sama ya. Yang kalian tulis sebagai nama-nama komponen tadi kita praktekkan langsung pada media praktek. Jadi nanti setelah kita membentukkan kelompok ini bagi 3 atau bagi 2, habis itu tugas kalian yaitu mencari apa saja komponen-komponen pada sistem starter sepeda motor. Nah, nanti setelah sudah ada tertulis termasuk keterangan dan fungsinya, yang fungsi dan cara kerjanya ditulis juga di situ. Habis itu nanti kita geser ke bengkel, dia ketemu media prakteknya langsung. Oke? Nah, ini enaknya kita membentukkan kelompok
itu. Jadi silakan kalian bikin 3 kelompok ya, masing-masing kelompok berarti ada yang 4, ada yang 6 ya, atau ada yang 5. Nah, kita bikin misal ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Nah, di situ silakan membuat pada kelompoknya masing-masing, kemudian kita sama-sama mencari nama-nama komponen yang ada pada sistem starter sepeda motor. Ya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan terkait pembentukan kelompok sama teknis pengerjaannya? Cukup? Ini benar? Ada yang tanya? Pura-pura nanya atau apa? Ada? Ya. Oke. Kalau nggak ada pertanyaan, kita langsung saja pembentukan kelompok. Ya. Ini mau kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Cocok? Gas. Dibikin aja ini enggak kursinya dihadapkan ke sana sih. Satu-satu nanti Mas sama Zen sama Mas sama ke sana sini. Ya, ini aku minta tolong masing-masing kelompok siapkan 1 lembar kertas mereka untuk mengisi nama-nama kelompoknya sama untuk menulis referensi yang kalian dapat tentang komponen dan nomor starter. Tulis jangan lupa nama dan nomor absen ya, nama dan nomor absen. Kemudian langsung saja cari sumbernya. Nama kelompok. Nah, nama kelompok di sampingnya diberi nomor absen.
dikasih fungsi dan cara kerjanya ya, jangan cuma list saja berarti. Contoh baterai yaitu sebagai sumber arus listrik pada sistem starter. Ini komponen-komponen apa aja biar nanti kita evaluasi sama-sama di rangkaiannya di media praktek. Komponen pertama yang ada pada sistem starter yaitu ditulis oleh teman kita baterai. Untuk baterai sendiri fungsinya di sistem starter itu apa mas? Ya, tulis itu. Yaitu baterai. Ya, ini baterai termasuk salah satu komponen yang ada pada sistem starter sepeda motor. Ya. Sedangkan fungsi daripada baterai itu yaitu sebagai sumber arus searah atau DC. Ya, ya ini untuk sebagai sumber arus betul. Ya, untuk DC-nya memang untuk baterai atau aki itu arusnya yaitu DC, di mana arus DC itu adalah arus yang searah. Ya. Sedangkan untuk arus AC ada yang tahu? Betul, ya arus bolak-balik. Jadi untuk perbedaan arus AC dan DC yaitu untuk arus DC itu arus yang searah, sedangkan untuk arus AC yaitu arus bolak-balik. Biasanya untuk arus DC ini selalu dipakai atau terletak
baterai atau yang sering kita sebut aki ya. Pada apapun baterai, entah itu baterai aki, entah itu baterai HP kalian, atau mungkin baterai untuk jam dinding, itu semua arusnya DC atau searah. Sedangkan arus AC itu sendiri, ya kenapa dikatakan arus bolak-balik? Itu biasanya arus AC itu kita gunakan untuk listrik perumahan seperti ini ya. Listrik ruang kelas ini kita pakainya arus AC ya. Listrik di rumah kalian yang buat nyelokin TV, nyelokin kulkas, nyelokin dispenser dan perabotan lainnya itu menggunakan arus AC ya. Apakah arus AC bisa dipakai di kendaraan kan? Bisa ya. Jadi semua arus semua kendaraan itu mempunyai arus AC yang berasal dari spool. Jadi ketika baterai atau aki itu mengakibatkan atau mengalirkan arus searah atau arus DC, nah pada motor itu ada komponen yang namanya alternator, dan alternator itu memiliki arus AC atau arus bolak-balik, di mana ketika sudah mengalirkan arus listrik, arus itu akan kembali balik lagi masuk ke alternator atau spool. Nah, arus itu nanti akan dibuat oleh komponen yang namanya kiprok ya, kiprok atau apa namanya? Namanya kiprok atau yang masih ingat? Regulator, betul ya. Oleh regulator kita ubah menjadi arus DC. Untuk apapun, untuk pengisian kepada baterai. Jadi ketika baterai kita gunakan untuk menyalakan starter, sekali pencet motor kita nyala ya. Nah, ketika baterai digunakan untuk sistem starter, terutama starter elektrik, itu kan dayanya akan terkurang seperti HP kalian ketika kalian pakai buat main game. Nah, kalau baterai kalian baterainya lebih dari 100% dipakai untuk main game, untuk menggunakan untuk sosial media, berkurang menjadi 80%, cara mengembalikannya yaitu dengan dicas ya kan, pakai charger HP atau cas HP. Di motor ya, di sepeda motor itu juga sama. Bedanya kalau HP kalian kita colokkan masuk ke listrik rumah, kalau baterai kita menggunakan tadi kiprok atau regulator yang dapat arus dari alternator tersebut, kemudian arus yang tadinya AC dari alternator atau spool masuk menuju ke regulator atau kiprok, diubah menjadi arus DC untuk melakukan
menghubungkan arus listrik dari baterai ke motor starter. Ya, betul. Seperti namanya, tombol atau saklar starter berfungsi untuk memutus dan menghubungkan arus listrik. Nah, arus listrik dari mana, Pak? Arus listriknya tadi dari sumbernya, yaitu baterai. Ya, jadi nanti pada rangkaian sistem starter, ya, sumber arus yang dari baterai tadi kita ambil sebagai input untuk menggerakkan motor starter. Ya, di mana motor starter ini sendiri pada sistem starter elektrik berfungsi untuk memutar atau menggerakkan poros engkol pada mesin sepeda motor kita. Ya, jadi ketika sistem starter engkol, ya, atau sering kita sebut kickstarter, ya, itu kan manual, kita engkol atau pakai kaki, makanya dinamakan kickstarter. Kita putar menggunakan kaki. Dan apa yang diputar, Pak? Yang diputar yaitu poros engkol atau yang sering disebut dengan kruk as. Ya, kalau bengkel-bengkel biasa, bengkel umum sering menyebutkan yaitu kruk as. Sedangkan untuk bahasa otomotifnya yaitu poros engkol, di mana poros engkol itu terhubung dengan yang namanya stang piston beserta pistonnya, yang nantinya akan melakukan 4 langkah kerja pada mesin 4 tak. Ya, yang pertama langkah hisap, kompresi, usaha, dan buang. Ya, nah ketika poros engkol itu diputar secara tidak langsung, ya, otomatis akan menggerakkan setang piston beserta pistonnya, yang mengakibatkan atau menyebabkan 4 langkah usaha tadi agar motor itu bisa nyala. Nah, pada electric starter, ya, kita perlu yang namanya motor starter atau yang sering kita sebut dengan dinamo starter. Nah, dinamo starter ini perlu arus listrik agar bisa berfungsi atau menyala. Nah, arus listriknya dari mana tadi? Baterai, ya, sebagai sumber arus listrik. Nah, penghubung baterai dengan motor starter, yaitu tadi tombol atau saklar starter, di mana arus positif dari baterai yang standby menuju ke motor starter perlu dihubungkan, ya, melalui tombol atau saklar starter itu. Jadi ketika kalian berkendara mau menyalakan motor menggunakan electric starter, tinggal pencet tombol atau saklar starter itu, ya, maka dinamo starter atau motor starter tadi akan bekerja, berputar. Di situ akan menggerakkan roda gigi yang ada pada poros engkol. Nah, setelah poros engkol terputar tadi, menyebabkan 4 langkah usaha tadi, maka motor akan nyala. Pada saklar starter ada yang perlu ditanyakan? Ya, tombol. Pada dia tombol atau saklar starter ada yang perlu ditanyakan? Cukup. Nah, jadi perlu diingat, tombol atau saklar starter berfungsi untuk menghubungkan arus listrik yang dari baterai menuju ke motor starter. Oke, ini clear. Kemudian next, komponen selanjutnya ada yang mau ngisi? Oke.
Jadi maksud daripada mengubah energi listrik menjadi energi mekanik seperti yang tadi Pak Gun jelaskan, ya, semuanya berawal dari baterai. Ya, baterai mengalirkan arus listrik yang kemudian diteruskan oleh tombol atau saklar starter menuju ke dinamo starter atau motor starter. Nah, jadi energi listrik tadi maksudnya gini, baterai tadi mengalirkan arus listrik, ya, itu disebut sebagai energi listrik. Kemudian dihubungkan oleh tombol atau saklar starter, ya, menuju ke dinamo starter atau motor starter. Nah, ketika dinamo starter itu atau motor starter itu teraliri arus listrik, ya, dengan dikasih tahanan atau massa bodi, ya, secara langsung dinamo itu akan berputar. Nah, putaran itulah yang dinamakan menjadi energi mekanik, ya. Nah, putaran ini akan memutar poros engkol tadi agar bergerak sehingga piston melakukan lama kerja dari TMA titik mati atas ke TMB titik mati bawah untuk menghasilkan lama usaha tadi. Bisa kompresi, usaha, dan buang. Nah, ini terjadi pada awal putaran mesin. Jadi untuk awal putaran mesin kita butuh energi mekanik untuk memutarkan poros engkol atau poros as, ya. Kalau kickstarter kita pakai manual, itu pakai gigi yang terhubung kepada transmisi untuk memutar poros engkol. Kalau dinamo starter atau motor starter pada sistem starter listrik, ya. Nah, ini menggunakan energi listrik yang dialirkan oleh baterai atau aki masuk menuju ke dinamo starter sehingga menyebabkan energi mekanik daripada dinamo starter itu sendiri, ya. Tujuannya itu hanya satu, memutar gigi yang ada pada poros engkol, ya, memutar gigi atau sering kita sebut sebagai one way atau flywheel, ya, flywheel. Nah, ini gigi tadi yang nantinya terhubung langsung dengan poros engkol untuk memutarkan poros engkol pada awal putaran mesin. Ada yang perlu ditanyakan tentang dinamo starter atau tadi cara kerja dinamo starter atau motor starter? Ada yang perlu ditanyakan? Cukup? Ya, jadi clear ya ini ya, dinamo starter atau motor starter diperlukan pada rangkaian sistem starter pada sepeda motor, terutama sistem starter elektrik, untuk mengubah energi listrik menjadi energi mekanik pada putaran awal mesin atau untuk menggerakkan poros engkol, ya, poros engkol pada mesin dengan energi listrik, ya. Oke, anak-anak, ini tentang tadi ya beberapa komponen yang sudah diisi oleh kalian semua, mulai dari perwakilan kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Nah, ini aku ada bonus buat kalian, ya. Sesi tanya jawab, ya. Bagi teman-teman yang berani bertanya atau mungkin punya pertanyaan, silakan tanyakan. Aku akan kasih bonus nilai tambahan sebagai nilai keaktifan, ya. Untuk teman-teman dari 4 poin ini, ada nggak yang mau ditanyakan oleh teman-teman yang ada di sini? Saya bertanya Pak. Oke, silakan berdiri. Tadi kan alternatif apa namanya fungsi dari sebagai sumber arus apa namanya biasanya saat kan ada dua, Ya. yang baterai tadi AC dan DC. Oke, saya dan DC. Nah, itu ketika merubah alternator AC menjadi DC. Oh, jadi proses perubahan arus AC dari alternator
menggunakan alternator atau spool. Nah, kemudian alternator atau spool ini itu terdapat pada bak atau blok bagian kiri pada sepeda motor. Ya, contohnya untuk motor bebek itu ada di sebelah kiri. Di situ alternator itu bentuknya lilitan tembaga atau kumparan tembaga yang dipasang masuk ke dalam lingkaran magnet. Ya, pada umum fisika di mana ada suatu kumparan atau lilitan yang dialiri medan magnet atau diputari medan magnet itu akan menghasilkan arus listrik. Nah, arus listrik inilah yang dinamakan arus AC pada spool atau alternator. Ya. Nah, alternator keluar atau begitu keluar dari bak kiri tadi, keluar ke atas menuju ke alternator itu bentuknya masih AC. Jadi alternator atau spool ini begitu poros engkol diputar, ya, maka secara langsung alternator atau spool ini akan mengalirkan arus AC. Arus AC. Kemudian dari alternator ini masuk ke regulator. Atau kiprok. Nah, dari kiprok inilah ya arus AC dirubah DC. Ya, jadi ketika poros engkol diputar, magnet akan memutari alternator atau spool tadi yang nantinya keluar menjadi arus AC. Keluar masuk ke mana? Masuk ke regulator. Ya, yang nantinya dirubah menjadi arus DC oleh regulator atau kiprok. Ya, fungsinya untuk apa? Fungsinya seketika sudah menjadi arus DC itu untuk menyalakan kelistrikan. Ya, seperti lampu, ya sistem penerangan lah, lampu kepala, lampu sen, ya kemudian juga tanda belok, ini bel atau klakson, ya itu akan digunakan atau akan membutuhkan arus DC yang tadi dirubah oleh regulator atau kiprok. Ya, kemudian selain untuk sistem penerangan, ya dari arus DC ini juga bisa digunakan untuk sistem pengapian dan sistem pengisian. Nah, jadi ketika aki kita gunakan untuk untuk menyalakan dinamo starter atau motor starter itu kan berkurang. Nah, cara mengisinya lagi kita perlu komponen yang namanya regulator tadi. Nah, regulator ini sumber listriknya dari mana? Dari alternator. Ya, dari alternator atau spool. Ketika poros engkol atau mesin sudah berputar, nah alternator atau spool ini akan terus-menerus mengirimkan arus AC yang masuk ke dalam regulator atau kiprok. Nah, regulator itu akan memproses arus AC tadi menjadi arus DC sebagai salah satunya untuk mengisi ulang baterai ketika mesin atau motor kita sudah menyala dan digunakan untuk kegiatan kita sehari-hari. Selama mesin menyala, kiprok atau regulator ini akan terus-menerus mengalirkan arus listrik sesuai kebutuhannya. Untuk kebutuhan pengisian, regulator atau kiprok akan meneruskan atau menyalurkan arus listrik tadi ke baterai sebagai sistem pengisian. Nah, kemudian regulator atau kiprok ini juga yang akan meneruskan arus listrik DC untuk saklar-saklar atau tombol-tombol pada sistem penerangan sepeda motor. Seperti yang tadi Pak menjelaskan, ada lampu kepala, lampu sen, klakson, dan lain sebagainya. Dan untuk beberapa motor yang pengapiannya full wave juga membutuhkan arus DC sebagai sumber pengapian, ya, karena untuk pengapian full wave, ya pengapian DC perlu arus 12 volt yang berasal dari baterai tadi yang akan disuplai oleh regulator ini. Jadi
tadi kenapa arus AC yang pada alternator tersebut itu yang awalnya DC bisa menjadi awalnya AC bisa menjadi DC karena diubah oleh regulator atau kickstart ini. Nah, cukup Bapak, ya. So, nah, kemudian ada lagi yang mau tanya? Saya Pak. Oke, silakan berdiri, perkenalkan diri. Nama saya Yasin, ingin bertanya soal dinamo starter Pak. Ya. Pernah alami pas nyalain saklar starter? Ya. Itu dinamo yang berfungsi Pak, malah bunyi start. Terus penyebabnya itu apa ya Pak? Sama perawatannya itu gimana? Jadi Mas Yasin pernah alami ketika mau menyalakan starter, ketika tombol starter itu dipencet, dinamonya tidak berputar, hanya bunyi cetak seperti itu. Oke. Nah, biasanya nih ada kasus seperti ini, ya. Kita fokus ke motor starter, atau dinamo starter. Nah, dinamo starter ini kan berfungsi atau akan berfungsi ketika tombol atau saklar starter tadi kita pencet, ya kan? Nah, biasanya kalau keadaannya normal, arusnya adil, ya. Ini ada beberapa penyebab ya. Kenapa ketika kita memencet tombol starter atau saklar starter dinamo starter tidak bisa nyala? Biasanya faktor yang sering terjadi dan umum terjadi itu gara-gara suplai dari baterai ini kurang dari 12 volt, ya. Nah, kurang dari 12 volt. Biasanya untuk aki yang memang sudah umurnya, ya, yang namanya komponen elektronik ya, namanya komponen seperti itu ada umurnya. Biasanya untuk aki yang sudah tua atau memang sudah saatnya diganti, ya, itu akan melemah meskipun selalu dapat suplai listrik dari regulator atau kickstart tadi. Sistem pengisiannya betul, ya, cuma akinya itu yang tekor atau istilahnya soak. Nah, ketika aki sudah umurnya atau sudah saatnya diganti, biasanya walaupun dicas terus-menerus itu tegangannya itu kurang dari 12 volt gitu. Ataupun bisa 12 volt tapi tidak bisa menampung. Biasanya hanya sekali pakai kemudian langsung hilang tegangannya. Nah, sedangkan tegangan standar dan tegangan yang bagus untuk baterai atau aki yaitu 12 volt. Nah, kalau misalkan seperti teman kita Mas Yasin ketika mau menyalakan starter, tombol starter dipencet hanya cetak, maka terlebih dahulu kita fokus ke aki dulu. Tegangannya masih bagus atau belum? Masih mencapai 12 volt atau kurang dari 12 volt, ya. Ini bisa menjadi salah satu penyebabnya, ya. Nah, penyebab yang kedua biasanya terjadi kerusakan pada relay starter. Ya. Nah, seperti tadi yang ini, relay starter yaitu komponen yang menghubungkan arus baterai, tombol starter dan dinamo starter atau motor starter. Ya, tanpa relay starter, nah, tombol starter tidak akan secara enteng memutarkan ini motor starter. Ya, dinamo starter itu kan fungsinya berat, ya, nggak mungkin rangkaiannya cukup dari baterai saja langsung ke tombol starter, kemudian dari tombol starter langsung ke dinamo starter, itu nggak mungkin. Kita perlu yang menggunakan relay starter atau switch starter yang salah satu fungsinya yaitu menstabilkan arus listrik dari baterai menuju ke dinamo starter, ya. Biar lompatannya atau lonjakannya ketika kita pencet tidak melebihi dari 12 voltase, ya. Nah, biasanya pada
pada relay starter ini itu faktor umum juga ya, atau mungkin ada terjadi konsleting. Relay starter ini tidak bisa menghubungkan arus listrik secara maksimal dari baterai menuju ke dinamo starter. Nah, makanya kadang ketika kita ketika kita pencet start, meskipun akinya dalam keadaan baru ya, kalian baru di aki ya masih bagus, nah dipasang, ternyata ketika mau menyalakan starter ya tombol elektrik starternya cuma bunyi cetek, padahal akinya baru. Nah, kemungkinan besar yang terjadi kerusakan itu pada relay starter. Nah, kalau tadi baterai kita ngeceknya gampang pakai multitester, dicek masih 12 volt atau tidak tegangannya ya. Kalau relay starter kita cara mengeceknya yaitu dengan cara dilangsung ya. Tombol arus standby dari baterai ya dilangsung menuju ke arus dinamo starter kayak gitu. Kalau misalkan kita dilangsung relay starter itu kita jumper ya, kita jumper tutupnya dihubungkan secara langsung, dinamonya berputar atau tidak. Kalau misalkan ketika relaynya kita langsung ternyata dinamo starter atau motor starternya berputar, berarti antara baterai sama dinamo starternya dalam keadaan yang baik atau masih berfungsi dengan baik. Yang salah berarti relay starternya. Kalau ketika relay starternya dinyalakan ternyata dinamonya bisa berputar, berarti udah fix relay starternya sudah rusak. Nah, untuk antisipasinya atau untuk penanganannya itu sendiri mas, nah relaynya itu harus diganti yang baru karena ini relay starter ini mungkin dari medan magnetnya udah tidak sekuat pas baru ya atau sudah melemah, jadi akhirnya tidak bisa meneruskan arus 12 volt yang dari itu menuju ke dinamo starter. Nah, harus melakukan penggantian relay starter. Ya, kalau tadi masalah baterai ya kalau misalkan bisa dicas ya dicas, kalau nggak bisa atau udah soak ya harus diganti. Nah, ternyata relay starternya bisa ya itu masih bagus ya, masih bagus. Ketika di jumper ya, ketika di jumper dinamonya tidak nyala, tidak muter ya, berarti yang masalah yaitu pada dinamo starternya atau motor starternya. Nah, perlu kalian ketahui pada dinamo starter ini atau motor starter ini itu persis seperti dinamo Tamiya. Ada yang pernah mainan Tamiya? Ya, dimana pada dinamo Tamiya itu kan ada magnet kanan kiri ya yang masuk pada kanker dinamo, kemudian di dalamnya itu ada lilitan tembaga. Nah, di dinamo itu kan ada kayak tembaga yang nantinya ditempelkan kepada baterai ya kan, kutub plus sama kutub min. Nah, kalau di ini ada seperti itu juga yang nanti terhubung untuk memutarkan lilitan tadi atau connect kepada lilitan tadi itu ada seperti itu, cuma bentuknya itu seperti arang, namanya brush ya, brush starter. Jadi tadi untuk komponen-komponen pada sistem starter, nah ini brush starter itu masuk ke dalam motor starter itu sendiri atau dinamo motor starter itu sendiri. Fungsinya sama persis seperti dinamo-nya kalian untuk menggepit lilitan atau kumparan yang ada di dalam motor starter atau dinamo starter. Nah, bentuknya seperti arang lonjong ya. Biasanya ketika arang itu udah kemakan karena terlalu sering mengimbangi putaran kumparan yang ada di dalam dinamo starter tadi, itu akan terkikis dan habis. Ketika habis, otomatis tidak akan bisa menempel pada kumparan yang ada di dinamo starter. Kalau seperti itu, brushnya sudah habis atau putus kabelnya, maka dialiri arus listrik sekuat apapun, dinamo itu tidak akan berputar. Jadi untuk kasusnya Mas Yesi tadi, untuk ketika pencet dinamo starter cuma bunyi cetak-cetak, motor tidak mau hidup atau tidak bisa memutar mesin ya, yang perlu dilakukan pengecekan yang pertama aki dulu. Kita cek tegangan akinya masih normal atau belum, masih normal atau tidak, masih 12 volt atau tidak. Kalau misalkan akinya masih normal, kita cek pada
takarannya aman, namanya aman. Nah terus ketika baterainya bagus, relaynya masih berfungsi, tapi dinamonya tidak berputar, kita perlu cek dinamo starternya. Kita lepas dinamo starternya atau motor starternya dilepas. Nah kemudian kita cek brusnya atau arang starternya. Nah jadi untuk sistem yang seperti dinamo itu kita selain kumparan dan magnet, kita butuh yang namanya brus tadi atau arang tadi. Nah kalau misalkan sudah punya semua, ya berarti insya Allah status kalian akan kembali normal. Gimana Mas Yasin? Masuk? Bisa diterima? Ada lagi yang perlu ditanyakan? Cukup? Nah, kalau cukup, ya kita lanjut di pertemuan berikutnya, ya kita lanjut di pertemuan berikutnya, yaitu untuk langsung kita lihat video prakteknya. Jadi nanti kita sama-sama lihat, ya sama-sama kita evaluasi apa sih yang namanya baterai seperti apa, tombol starter atau saklar starter seperti apa, dinamo starter atau motor starter itu seperti apa. Kita lihat objeknya langsung, kita lihat benda kerjanya langsung.